Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, tetap semangat dalam belajar ya. Tentunya di masa pandemi hari ini, semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga tidak menjadi suatu alasan ya, dalam pandemi ini untuk malas-malasan belajar. Karena di zaman yang sekarang udah modern ataupun sudah berkembang ini, banyak metode-metode yang membuat kita mudah dalam belajar. Ya, sebelum memasuki materi, mungkin saya akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Ahmad Jani Amsari, ya. Terus Saudara Harun hadir. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini teman-teman semua pada hadir semua ya. Tidak ada yang masuk pada kesempatan hari ini. Mungkin sebelum kita memasuki materi yang akan kita sampaikan ataupun yang saya akan sampaikan pada hari ini, akan mengulas terlebih dahulu materi yang pada minggu sebelumnya, yaitu tentang masa kejayaan Islam, yang salah satu pembahasannya yaitu ada tokoh-tokoh. Salah satu tokohnya yaitu Imam Ghazali yang begitu masyhur dalam penemuannya ataupun dalam penemuannya. Salah satunya itu tentang kitab Ulumuddin, dalam fan ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan atau pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, tujuannya yaitu agar teman-teman bisa mengerti apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan tujuannya yaitu untuk teman-teman bisa berkhutbah, bertabligh, dan berdakwah. Namun sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Ya, selesai ya. Alhamdulillah. Sekarang yaitu tentang pada pembahasan inti, yaitu tentang pengertian khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah yaitu khutbah yakhtubu khutbatan, yang berarti pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Nah, di agama Islam sendiri itu ada beberapa khutbah. Khutbah yang pertama yaitu khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah khusyuk ataupun pada salat gerhana bulan, khutbah pada gerhana matahari, khutbah pada saat istisqa, khutbah dalam nikah, dan yang terakhir yaitu khutbah ketika kita wukuf pada padang Arafah. Nah, itu sekilas tentang khutbah. Selanjutnya yaitu tabligh. Tabligh itu berasal dari bahasa Arab ya. Balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahu. Sedangkan menurut istilah itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu tentang dakwah. Sama, dakwah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak. Itu dakwah. Kalau secara istilah yaitu dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, atau memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, yang
pertama yaitu tentang khotib Jumat dan syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama yaitu hendaknya khotib suci dari hadas dan najis serta menutupi auratnya. Yang kedua, khutbah dilaksanakan setelah memasuki waktu sholat duhur. Yang ketiga, khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Yang keempat, khutbah diucapkan dengan suara yang jelas, keras, agar supaya terdengar oleh semua jamaah Jumat. Yang terakhir yaitu tertib dalam rukuknya maupun antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu beberapa syarat-syarat dari dua khutbah. Sedangkan selanjutnya yaitu tentang rukun khutbah. Yang pertama yaitu membaca hamdalah. Yang kedua membaca syahadatain ataupun syahadat tauhid dan syahadat rasul. Rukun yang ketiga yaitu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah tersebut. Dan yang terakhir yaitu berwasiat atau memberi nasihat tentang takwa, menyampaikan ajaran akidah dan ibadah. Itu beberapa rukun dari khutbah. Kalaupun dari anak-anak ataupun teman-teman ini mengetahui ataupun dari rukun-rukun tersebut ada yang tidak dibacakan atau yang tidak ada disampaikan dalam khutbah nantinya, itu maka khutbahnya itu akan tidak sah ataupun tidak memenuhi rukun, otomatis ya tidak sah. Selanjutnya itu sunnah-sunnah khutbah Jumat. Yang pertama yaitu hendaknya berdiri di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Itu bagi khotib. Terus yang kedua, khotib hendaknya mengawali khutbahnya itu dengan membaca salam. Yang ketiga, khotib hendaknya jelas dan mudah dipahami dalam menyampaikan isi dari khutbah tersebut dan tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Terus sudah dari selanjutnya yaitu khotib dalam khutbahnya hendak menghadap kepada jamaah dan jangan berputar-putar. Itu sudah-sudahnya ya. Kemudian itu mengenai khutbah tadi ya. Sekarang tabligh dan takwa. Ini dari Rasulullah sendiri ada ketentuan atau cara yang Rasulullah takwakan yang harus kita laksanakan juga. Salah satunya yaitu tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Maksudnya sebelum seorang berdakwah atau mengajak orang lain beriman kepada Allah atau bertakwa, hendaknya si khotib ataupun baik si mubaligh atau si dai itu hendaknya ya beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ketentuan yang kedua yaitu seorang mubaligh atau dai dalam bertakwa seharusnya menggunakan pola kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam di sini yaitu seperti itu harus menyesuaikan kadar dari jamaahnya tersebut. Jangan seperti ini ya. Misalkan
jamaahnya itu anak SD, nanti dikasih materinya tentang misalkan kayak bab puasa ataupun apa yang lainnya. Sebaiknya itu buat anak SD ya, seperti hanya ikut Islam, terus ya yang intinya itu menyesuaikan dulu ya, menyesuaikan dari kadar jamaahnya. Kemudian dakwah juga dapat dilakukan dengan bilhal, yaitu dengan perbuatan. Seperti apa? Seperti kita mengajak jamaah untuk santunan, yatim, dan lain sebagainya. Dakwah juga terus selanjutnya, dakwah juga dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan, baik itu perorangan maupun masyarakat umumnya, yaitu perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Yang pertama, dalam waktu pelaksanaan, jelas ya di sini. Kalau khutbah Jumat yaitu waktunya ketika sudah memasuki waktu zuhur, kalau sholat Jumat. Sedangkan dakwah itu bebas waktunya, tidak ada batasan dan kapan saja bisa dilakukan. Berbeda dengan khutbah, yaitu harus dilaksanakan di hari Jumat. Kalau misalkan khutbah Jumat ya, harus dilaksanakan di hari Jumat dan waktunya itu hanya pada sudah memasuki sholat zuhur. Terus perbedaan yang kedua yaitu tentang khotib Jumat dan juru dakwah. Kalau khutbah itu harus yang menyampaikan atau khotibnya itu harus laki-laki, sedangkan kalau dakwah itu bebas, baik dari perempuan ataupun laki-laki, itu tidak masalah. Perbedaan yang ketiga yaitu ketentuan dalam berkhutbah dan berdakwah. Ketentuan dalam berkhutbah itu jelas sudah seperti tadi di dalam rukun-rukunnya ya. Yang pertama itu membaca hamdalah, baca syahadatain, sholawat, wasiat, dan membaca doa untuk kaum muslimin agar diampuni dosanya. Sedangkan dalam berdakwah itu tidak ada tuntutan yang demikian. Artinya ya sah-sah saja, walaupun tidak bersolawat, tidak berwasiat, itu dalam berdakwah itu sah-sah saja. Berbeda halnya dengan khutbah, itu harus mempunyai rukun yang tadi, seperti halnya baca hamdalah dan lain sebagainya. Ya, mungkin pada kesempatan hari ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu khutbah itu memiliki rukun. Di antara rukunnya yaitu membaca hamdalah, terus membaca syahadatain atau syahadat tauhid, syahadat rasul, sholawat, itu khutbah. Sedangkan tabligh dan dakwah yaitu tidak mempunyai rukun ataupun syarat, dan waktunya pun bebas kapan saja, tidak ada batasan waktu tertentu. Sedangkan dalam khutbah itu mempunyai batasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.